Di pohon besar yang dapat memberikan naungan, memberikan buah dan kehidupan. Nah, saudara-saudara, seperti itulah Roh Kudus. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara fisik, kita tidak mengenalnya, tetapi Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita menurut rencananya. Saudara, seorang teolog yang bernama Eden Wilson Townsend, dia berkata begini, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi yang memberi hidup, menanamkan benih kekudusan dan pertumbuhannya. Inilah Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Tema kita hari ini adalah the seed, ya, benih. Ya, coba kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian kita loncat ke ayat 41 sampai dengan 47. Yuk, silakan buka Alkitab kita. Saudara, mari kita perhatikan bagian ini. Kisah Rasul pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai dengan 3, kemudian kita lompat ke ayat 41 sampai dengan 47, ya. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama dulu yang ayat pasal 2 1 sampai dengan 3. Nanti ayat 41 sampai dengan 47 kita bergantian ya. Saya lebih dulu, saudara-saudara yang berikutnya. Yuk. Ayat pertama, pasal 2 Kisah Rasul, Pentakosta. Sama-sama 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan menggapi mereka pada masing-masing. Oke. Ayat 41, saya dulu saudara 42 dan seterusnya. Ya, ayat 41 begini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya, ia itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Silakan. Ayat 3, 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap satu, dan segala pikiran mereka adalah pikiran bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam mereka. Mereka mengucapkan diri masing-masing secara pribadi dan makan bersama-sama dengan dia dan dengan utusan. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, menarik. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama, Roh Kudus adalah benih yang dan yang memulai kehidupan baru, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang mampu memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian setiap orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, dengan jelas di bagian ini diceritakan bagaimana Pentakosta atau di hari Pentakosta itu Roh Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan para rasul. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini menceritakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu memang dari awal penciptaan sudah ada. Sekali lagi ya, jadi Roh Kudus itu bukan ada baru-baru pas hari Pentakosta, tidak. Tetapi jauh sebelumnya sudah diberitahukan kepada kita. Kalau kita membaca kitab Kejadian, mulai dari pasal pertama ayat ketiga atau ayat kedua, itu diceritakan ya, bahwa Tuhan melayang-layang. Itu sebetulnya informasi yang kita dapat adalah mengenai Roh Kudus itu. Siapa Roh Tuhan itu? Roh Tuhan adalah Roh Kudus, ya.
Kemudian pribadi yang kedua itu adalah Yesus. Dan Bapa dikatakan sebagai sang pencipta di masa itu, ya, pada kejadian yang pertama. Nah, jadi kita tahu Roh Kudus ini bukan sekadar pribadi yang tidak memiliki otoritas, ya, atau seperti sesuatu yang hanya bisa berkuasa apabila Allah memberdaya gunakannya. Tidak. Jadi Roh Kudus itu kita tahu sebagai oknum ketiga dari pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka sama-sama Allah. Maka di dalam bahasa aslinya, ketika di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka Allah, disebutkan hanya satu nama, yaitu nama Allah. Ya, dengan 3 pribadi, Roh Kudus, nama Bapa, dan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat 3 ini dikatakan pada saat Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah para rasul, tampak kepada mereka lidah-lidah api, ya, yang bertebaran dan menghinggapi di atas kepala mereka masing-masing. Itulah Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasai mereka. Hari Pentakosta, di dalam hari Pentakosta itu para murid mulai berubah kehidupan mereka. Cara pandang mereka tidak lagi seperti misalnya Petrus yang lama, Andreas yang lama, ya, atau Matius yang lama, seorang pemungut cukai yang kerjaannya adalah hanya menginginkan harta dan memperkaya diri. Tetapi saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini tidak menceritakan demikian. Pada saat Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan dan menaungi mereka, maka rasul-rasul itu bisa berbahasa, ya, bisa berbahasa. Apa saudara? Seperti yang Roh Kudus sampaikan kepada mereka. Waktu itu orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dari seluruh penjuru bumi. Dulu saya berpikir begini, yang dikatakan penjuru bumi itu termasuk ada Indonesia, ya kan? Ada orang Jepang di sana dan sebagainya. Ternyata konsep Alkitab tidak demikian. Yang dikatakan ujung bumi itu adalah sebatas wilayah kekaisaran atau kerajaan Roma. Jadi belum terkenal Indonesia itu belum ada, ya. Jepang itu belum ada. Daratan Tiongkok mungkin nggak dikenal orang, ya. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kapasitas yang disebut ujung bumi itu adalah wilayah kekuasaan pemerintah Roma. Sampai sebesar apa? Di situ dijelaskan. Nah, hari itu semua orang-orang yang dikatakan takut akan Tuhan hadir di Yerusalem sedang merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50. Artinya apa saudara? Merayakan pesta panen bersama-sama. Jadi dikatakan perayaan itu dibuat 7 hari 7 malam berturut-turut. Jadi itu dibuat pesta yang sedemikian luar biasanya. Maka semua orang dari luar Yerusalem datang, khususnya orang Yahudi. Nah, dikatakan di sana mereka itu penduduk Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Familia, Mesir, bahkan orang-orang Arab, daratan Kirene dan orang-orang di sekelilingnya. Oh, banyak sekali. Dan pada saat itu mereka hadir, mereka menyaksikan rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka. Bagaimana seorang Yudea bisa berbicara mempergunakan bahasa orang Elam, Partia, Kapadokia, Mesopotamia, Pontus, Asia, Frigia? Gak mungkin. Kapan mereka belajar? Murid-murid Yesus ini orang yang sederhana. Mereka adalah para nelayan umumnya, ya. Disinilah kapasitas kuasa sebagai benih Roh Kudus mulai memakai murid-murid yang sederhana, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang penuh dengan ketakutan, yang tidak mempunyai kepandaian apapun selain daripada menjala ikan. Nah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, mereka mulai berkata-kata memuliakan Tuhan melalui bahasa orang-orang yang ada pada saat itu. Apa kira-kira yang terjadi? Ya, apa kira-kira saudara yang terjadi? Kaget. Kaget semua orang. Apa-apaan ini? Sampai ada di antara mereka yang bilang, jangan-jangan mereka sedang mabuk.
Kemudian Petrus berdiri dan berkata, tidak, kami tidak sedang mabuk. Hari baru pukul 9 pagi. Bagaimana mungkin kami mabuk anggur? Ya, dan dia di situ menjelaskan, kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia mulai menceritakan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Anak Allah yang turun dari surga yang kamu salib, yang kamu hina dan kamu bunuh. Dia itu adalah putra Allah. Dia yang punya kuasa, dan sekarang dia tidak ada lagi dikubur karena dia sudah bangkit hidup di dalam kemuliaannya. Wah, semua orang menjadi bingung, apa benar seperti itu kejadiannya? Ya, di dalam khotbah Petrus begitu berani menyampaikannya, dan ia membuat beberapa tanda mujizat. Salah satunya adalah ketika mereka di hari siang itu pergi ke tempat ibadah namanya Gerbang Emas. Di situ sedang duduk seorang minta-minta yang lumpuh. Setiap harinya dia ada di sana. Ketika Petrus Yohanes datang ke sana, ia menendangkan tangan dan melihat mereka memohon belas kasih. Ketika Petrus dan Yohanes melihat hal itu, mereka, apa yang dia katakan? Uang tidak ada pada kami, tapi kali ini aku mau supaya engkau berdiri dan berjalanlah di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Semua orang dengar, saudara. Dia mengatakan di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Ya, ketika dia berkata begitu, dia memegang tangan orang itu, menuntunnya pelan-pelan dan berdiri. Orang itu mulai jalan ke sana kemari memuliakan Allah. Kaget semua orang-orang Yahudi. Para pemimpin agama memanggil mereka, ya, dan mereka dikecam. Jangan pernah mengajar lagi dalam nama Yesus jika engkau ingin tetap hidup. Nah, saudara, di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang-orang biasa itu, murid-murid yang tidak mempunyai kemampuan apapun menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saya percaya ketika dia hadir dalam hidupmu dan juga dalam hidupku, mungkin kita dalam Tuhan, saya ini tidak punya kemampuan, saya nggak bisa Pak Tuhan menyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa ikut pelayanan, tapi saya harus berbuat apa? Kadang-kala orang begini ya, diminta pelayanan, ayo kamu ikut bantu pelayanan ya. Aduh Pak, nggak ada waktu. Oke, kalau nggak ada waktu masih mending ya. Tapi kalau udah bilang, aku nggak tahu talenta apa yang ada dalam diriku, ya ini membingungkan. Jadi selama kamu hidup, kamu nggak ngerti apa yang bisa dipergunakan untuk bisa melayani Allah. Ya, kita nggak tahu sama sekali. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah kita bersedih dan merasa tidak berguna hidup ini. Kalau melihat ada teman-teman yang bisa memimpin pujian, yang bisa melakukan banyak hal, kita sepertinya menjadi iri gitu ya. Tapi saya pengen seperti dia, tapi saya nggak bisa seperti dia. Ingatlah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka engkau dan saya menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara, ya, kita tahu bahwa kapasitas rohani yang diberikan oleh Roh Kudus itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan ia mampu memberikan kita kuasa, keberanian, sehingga kita dapat berkarya bagi kerajaan Tuhan. Ingat ya saudara-saudara, pada saat Tuhan bertanya kepada Musa, dia bilang, Tuhan, aku ini seorang yang berat lidah. Artinya apa saudara? Orang yang gak pandai untuk berkata-kata, gak pandai untuk berbicara. Kakakku Harun lebih bagus daripada aku. Tuhan bilang, aku tahu, tapi aku mau pakai kamu yang tidak punya kemampuan apa-apa itu. Dia kaget saudara, maka dia berkelit, jangan akulah Tuhan, kalau bisa pakai saja kakakku Harun. Tapi ketika pilihan Tuhan hadir dalam hidup seseorang, kita nggak bisa menolaknya. Ingat saudara, ketika pilihan Tuhan hadir dalam hidupmu, Anda tidak bisa menolak. Kau harus terima itu, karena melalui hidupmu Tuhan akan dipermuliakan. Jadi jangan bilang begini, Tuhan aku nggak bisa. Itu artinya apa saudara? Engkau merasa bahwa dirimu itu nggak berguna, ya. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, apapun engkau bisa melakukan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, mari coba kita lihat bagian ini. Yohanes, kita buka ya.
Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Coba kita baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan membuat orang itu memiliki sesuatu yang lebih, yang dapat dipergunakan, yang dapat dipakai untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah, sehingga kembali dapat berguna bagi kerajaan Tuhan. Suatu kali saudara, ada seorang anak muda, putri, usianya mungkin sekitar 20-an. Saya lihat dia itu seorang pemusik yang cukup baik, Kok tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun udah gak mau melayani lagi. Saya cari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dia cerita, ada teman-teman cerita, oh masalahnya banyak pak, bla 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 bla. Ya udah, akhirnya setiap kali dia datang ke gereja merasa nggak berguna, duduk di belakang dia, kayak orang nggak punya kemampuan apa-apa. Nah saudara, waktu kami menyembah Tuhan, tiba-tiba seperti Roh Kudus itu ngomong sama saya, beritahukan kepada dia, kalau dia tidak mempergunakan karunia itu akan aku cabut. Tuhan bilang begitu. Saya ngomong begini dalam hati, apa sih kata-kata seperti itu, Nah gini, pujian lagi, bisikan itu datang lagi di telinga saya, lebih kencang gitu. Beritahukan kepada dia, aku mau pakai dia. Saya bilang, Tuhan, gak usah lah gitu. Perut saya jadi mulus, terus dada saya mulai sesak, karena saya gak mau ngomong. Saya berontak kepada perintah Tuhan, jadi sesak dada saya. Aduh, kok bisa begini ya? Aduh, mual saya minta ampun. Oke Tuhan, habis ibadah saya ngomongnya sama orang itu. Selesai ibadah, kita habis doa sama-sama, saya panggil dia. Saya bilang begini, tadi Tuhan ngomong sama saya, kamu seperti ini. Wah, langsung nangis saudara. Itu seperti apa namanya? Air yang bendungannya itu jebol. Begitu saya ngomong, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan mau pakai kamu. Kalau enggak, talenta ada dalam diri akan dicabut Tuhan. Wah, langsung udah nangis, ngejerit-jerit. Waduh, udah saya peluk dia, Kira-kira beberapa menit kemudian dia masih sesebukan gitu, saya baik. Terus dia bilang, terima kasih Pak, memang saya menahan kesombongan saya. Saya menyimpan kepahitan kepada orang-orang, sehingga saya merasa berdiri saya tidak ada gunanya lagi melayani Allah. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan bisa mendorong saya melalui Bapak mengingatkan kembali, saya mau melayani, saya mau melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara, ketika Roh Kudus mau memakai kita nggak bisa menahan. Jangan pernah kita memberontak pada kuasa. Tuhan sangat menginginkan Anda memiliki talenta dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, saya berpikir gini, nanti kalau kita bisa di hadapan Tuhan masuk surga, Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa kepada, talenta yang aku beri itu sudah engkau kembangkan atau belum? Apa yang ada dalam dirimu? Misalnya, kita punya talenta penginjilan, kita punya talenta melayani Tuhan. Tapi Tuhan tanya, berapa banyak yang telah engkau kerjakan untuk memuliakan aku? Tuhan tanya, nggak ada Tuhan. Sedih. Betul, kita mungkin masuk surga, tapi tidak ada sesuatu keistimewaan sebagai bintang prestasi yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tapi alangkah indahnya ketika semua yang ada dalam diri kita hari ini bisa kita kembangkan untuk memuliakan nama Allah, sehingga hidup kita benar-benar menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Mungkin pada saat kita di altar Tuhan itu namanya bema, semua orang berkumpul saudara-saudara. Tuhan mulai buka kitab kehidupan dan panggil Muhammad misalnya. Tuhan, malaikat bilang namanya tidak tercantum di sini, tempatnya di neraka. Tuhan tuh langsung direbut sama setan. Tapi ketika dipanggil David, bukan Vincent, tapi banyak
David. Wah, coba lihat malaikat, buka tuh kitab Kehidupan. Wah, namanya ada di sana. Di mana dia melayani? Di GKJ Sunter. Wow, di GKJ Sunter. Ya, pendetanya Bobby Mesa. Wah, apa yang sudah dilakukan? Kehidupan pelayanan yang membuka hati Tuhan. Banyak kali dia kerjakan. Dia melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau mencari pencitraan, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Wow, Tuhan katakan, mari anakku, inilah mahkota kehidupan yang aku berikan kepadamu sebagai hadiah yang telah engkau lakukan selama engkau setia sampai akhir ini. Wow, saudara bisa bayangkan seluruh manusia di penjuru dunia itu menyaksikan kita di altar Tuhan itu. Apa yang terjadi kalau kita dikasih piala mahkota kehidupan? Semua akan bertepuk tangan. Wow. Kayak kita menjadi seorang siswa teladan ya, yang pintar gitu pada saat terima hadiah di sekolah. Wah, seperti itu saya bayangkan. Saya percaya saudara ya, bahwa Tuhan akan melakukan demikian untuk orang-orang yang taat dan setia. Makanya saudara-saudara, jangan pernah Anda merasa bahwa Anda tidak bisa atau merasa bahwa kita tidak mempunyai kapasitas yang dapat dipakai untuk melayani Allah. Jangan, tetapi Tuhan mau supaya kita bisa melakukan dengan tertib. Nah, saudara-saudara, pendeta Rick Warren bilang begini, kita tidak perlu menjadi besar untuk memulainya, tetapi kita harus memulainya untuk menjadi besar. Kan orang bilang begini, Tuhan tunggulah aku mahir dulu lah, kalau aku sudah terkenal baru aku mau melayani. Jangan, justru mulai dari basic kita melayani sehingga kita naik terus dan menjadi berkat. Ya, itu yang Tuhan mau. Jangan pernah kita berpikir untuk memulai kalau sudah menjadi besar atau terkenal, tetapi kita harus memulainya supaya kita menjadi besar dari hal yang terkecil. Coba kita pikirkan, kita renungkan lagi, apa yang bisa saya berikan untuk melayani Allah di dalam komunitas yang ada, sehingga benih yang Tuhan tanamkan itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Jangan malu, jangan lalai saudara. Ya, kalau melayani Tuhan itu jangan pernah berpikir kapan. Mungkin besok terlambat. Hidup manusia itu ditentukan oleh Allah. Hari ini kita bisa bertemu, belum tentu besok. Ya, suatu kali saya bertemu dengan seorang bapak, kami lagi asik ngobrol, tiba-tiba telepon berbunyi, baru jam 11 pagi. Di pagi pulang istrinya nangis. Kenapa? Apa meninggal? Yang benar kan dia bilang. Jam 7 tadi pagi kami baru sarapan bareng, dia bilang gitu ya. Habis itu papa baca koran, saya datang ke sini. Ya, papa sekarang sudah nggak ada lagi. Wah, kaget saudara. Jadi umur manusia itu tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tetapi di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita ketemu, belum tentu besok. Tapi saya juga mau ketemu besok. Kita kan nggak mau cepet-cepet pulang ya. Mungkin rumah kita belum selesai. Banyak yang bilang, Tuhan saya berdoa supaya rumah saya dan selesai dulu di surga. Kalau sudah selesai Tuhan panggil ya, supaya kita menempati tempat itu. Kita kan kepingin punya rumah yang indah di kerajaan surga. Tapi kalau Tuhan panggil banyak yang belum siap, banyak yang nggak mau. Benar ya? Semua yakin kalau mati masuk surga? Yakin nggak? Tapi kalau dipanggil duluan tau nggak? Tuhan jangan panggil dulu. Aku masih mau ini, aku mau masih itu ya. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita bekal untuk kerajaan Allah, wow, jangan takut. Kapanpun Tuhan panggil pulang, tempat yang terindah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang kedua kita akan lihat Roh Kudus menumbuhkan komunitas yang hidup ya dan bertumbuh. Yang tadi kita sudah baca ya dari ayat 41 tadi. Dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 tadi ya. Jadi setelah Petrus berkhotbah di antara begitu banyak orang, nah para pendatang dan orang-orang yang ada di Yerusalem itu percaya. Mereka memberikan diri. Dikatakan berapa banyak di antara mereka? 3.000 jiwa bertobat saat itu, menerima keselamatan yang datang dari Kristus. Wow, keselamatan yang diberikan Allah melalui Kristus putranya.
Oh, semua orang percaya dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudara, waktu kami sekolah teologi kita berpikir nih, siapa yang bisa membaptis orang dalam satu hari 3.000? Jangan-jangan dia cuma ambil ember, diguyur, gitu. Jadi nggak ditenggelami satu-satu, ya. Kalau pendetanya cuma 12 rasul, nggak cukup, saudara. 3.000 orang jumlah itu bukan sedikit, ya. Wah. Tapi saya lihat ini pertobatan yang luar biasa, ya, pertobatan massal gitu. Nah, saudara, setelah mereka dipertobatkan dan memberikan diri kepada Yesus, apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka mulai diajarkan tentang kebenaran firman, ya, supaya mereka ngerti bagaimana harus menghidupi dari kebiasaan hidup yang lama kepada kehidupan yang baru, ya. Ada kelompok-kelompok kecil dibuat oleh para rasul karena mereka belum punya gereja. 100 tahun setelah kejadian ini baru muncul gereja, ya, di Makedonia, di Korintus. 100 tahun setelah kejadian ini, begitu lamanya, saudara. Jadi orang mau ke gereja itu, begitu lama sekali. Yang ada cuma sinagoga kecil. Nah, saudara-saudara, setelah mereka diajarkan, apa mereka lakukan? Mereka melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata. Mereka kagum melihat kekuatan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan para rasul. Yang sakit disembuhkan, ya, yang matanya buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, yang dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan, diusir setannya. Mereka menjadi sembuh. Akhirnya mereka hidup di dalam kehidupan sebagai umat yang saling mengasihi, sebagai keluarga Tuhan. Sehingga mereka yang memiliki berkat-berkat yang lebih tidak memandang itu hanya untuk dinikmati bagi diri mereka. Mereka jual sebidang tanah, kemudian dibawa hasil uangnya itu kepada rasul-rasul. Nah, nanti rasul-rasul akan membagi kepada jemaat-jemaat atau keluarga-keluarga yang kekurangan. Semua orang melakukan itu. Dan akhirnya apa, saudara? Tidak ada lagi orang yang kekurangan. Karena semua dicukupkan dari berkat yang dimiliki oleh saudara-saudara mereka semua. Wah, ini hebat sekali. Memang pada masa rasul-rasul atau gereja pertama ini, cikal bakal gereja, kita belum mempunyai manajemen yang baik, ya, yang strukturnya itu seperti hari ini sudah kita buat. Dulu belum ada seperti itu, sehingga untuk pengaturan keuangan diakonia diberikan kepada para rasul, dan para rasul yang mengerjakannya, ya, para rasul yang mengerjakannya. Sehingga mereka dengan setia melakukan hal itu dengan tertib. Itu yang dilakukan oleh para rasul saat itu. Sehingga orang-orang yang kekurangan diberi bantuan, dan diberikan bantuan lagi. Nah, perhatikan ayat 47. Sambil memuji Allah karena bersukacita, mereka semua disukai oleh semua orang. Disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya, ketika orang-orang luar melihat kelompok komunitas mereka itu luar biasa, saling membantu, hidup saling mengasihi, tidak ada lagi yang kekurangan. Nah, ini yang belum pernah kami temukan dalam kehidupan kami. Makanya saudara, setiap hari orang-orang luar berdatangan ke sana, ingin mengalami itu, dan mereka percaya dan dibaptis. Saya percaya ketika komunitas kita sebagai pemuda-pemuda Kristen memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda, itu saling memperlengkapi diri. Tidak ada lagi sesuatu yang membedakan kita dari antara kita. Kita mengasihi seseorang dengan yang lainnya seperti Tuhan mengasihi kita. Kita memperhatikan keluh kesah mereka, kita mulai saling mendoakan mereka, kita mulai mengerti pergumulan mereka, dan kita hadir sebagai sahabat, sebagai teman, untuk menolong setiap persoalan-persoalan mereka hadapi, supaya semua bisa terselesaikan. Kita tidak hidup sendirian, ya. Saudara tahu kondisi seperti ini yang membuat orang di luar sana yang sedang mencarinya menemukan itu di mana? Di komunitas kita. Ini di dalam ayat 47. Karena hidup mereka begitu luar biasa, maka berdatangan orang ke sana. Nah, saya mau bilang begini, saudara.
kalau kita ingin ya mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain, itu bukan hal-hal yang buruk kan, tetapi sesuatu yang baik yang bisa menjadi teladan dan contoh. Misalnya begini ya, kita pergi ke sebuah mall, pasti di etalasenya itu dipajang barang-barang yang bagus, benar nggak? Nggak mungkin kita lihat di mall bola bocor ditaruh situ, sendal jepit yang sudah usang ditaruh di situ, dandang bocor ditaruh. Nggak ada, saudara. Orang melihat nih aneh nih mall nih, nggak ada orang mau beli. Tapi yang ditaruh apa, saudara? Oven yang menarik, yang bagus, ya kan? Mungkin kalau mobil-mobilan yang bermerek, yang mahal harganya. Sehingga ketika orang lihat, wah kepingin nih, saya baru tahu dengan benda seperti ini. Dilihat-lihat, saya kepingin nih beli seperti ini nih. Karena memang kita belum punya. Itu namanya menarik. Apa yang membuat orang lain bisa datang kepada kita di dalam komunitas kita? Sesuatu yang tidak dimiliki kita, yaitu gaya hidup Kristus, mengasihi tanpa pamrih. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Kita tidak hanya mengurus tentang diri kita, kepentingan sendiri, tetapi kepentingan kita bersama. Dimulai dari apa Pak? Misalnya ya, kita buat sebuah komunitas kumpul 3-4 orang kayak komsel gitu kan, kita mau sharing. Ya, kita kan ada buat kopi, teh. Nanti kalau belum jangan langsung pulang ya. Ayo kita berbaur, duduk sama-sama ngobrol, meja situ 3-4 orang. Ketika kita ingin bercerita dengan teman sesuatu, berdoalah di sana. Tidak perlu kita malu, dan itu adalah komunitas sangat baik. Suatu kali saya pergi ke sebuah gereja. Gereja ini sudah bertumbuh semakin baik, ya, mengarah kepada komunitas sel. Begitu selesai ibadah, ada satu ruangan, begitu ya, besar seperti ini, dibikin kayak kafe, ya, dari satu meja untuk 5-6 orang, satu meja tuh semua begitu. Nah, di sini ada bartendernya begitu, ya. Jadi mereka tinggal pesan mau kopi, mau apa begitu ya. Tapi ada yang gratis juga, air putih itu gratis. Saudara tahu nggak? Itu mereka tuh duduk rame-rame makan di situ, pulangnya agak siang. Wah, mereka cerita dan mereka mulai berdoa, saling meneguhkan iman mereka. Wow, saya pikir kalau kita bisa sampai dalam suatu suasana seperti ini, wah indah banget. Dan kita mengenal teman di dalam komunitas kita bukan hanya sekedar pada saat beribadah, ya, gitu kan. Tapi ketika kita ketemu di luar, boro-boro kita mau nyapa, lewat aja. Belum tentu kita mau nyapa, ya. Nah, jadi apa itu namanya? Dalam istilahnya Pak, itu hanya perkenalan klise, ya, basa-basi di mulut, cuma basa-basi doang, tapi tidak disimpan dalam hati. Tapi kalau perkenalan kita benar-benar tersimpan dalam hati, ya, wah itu akan lebih baik. Saya kenal dia bukan karena ada sesuatu, tapi saya mengasihi, ya. Wah, itu relasinya begitu luar biasa sekali. Nah, ini yang Tuhan mau terjalin dalam kehidupan jemaat mula-mula. Roh Kudus menumbuhkan komunitas yang hidup dan terus bertumbuh. Nah, ini yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, Stanley Grace bilang begini, Roh Kudus membentuk umat bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai tubuh yang hidup bersama di dalam Kristus. Nah, jadi kita ini bukan anggota tubuh yang terpisah. Kita adalah bagian dalam komunitas yang saling memperhatikan. Jadi saya mau tanya nih saudara, bagi Anda yang belum ikut kelompok kecil komsel, ayo gabung. Jangan nggak punya waktu. Waktu itu Anda yang setting, Anda yang tahu waktunya kan. Pak Bobi nggak tahu. Kalau kita mau pasti bisa, jangan bilang nggak bisa. Misalnya nih, Pak, saya dari Senin sampai Sabtu kerja di luar kota, nggak apa-apa. Tapi pertemuan kita bisa kita buat 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Habis ibadah nih, ini waktu penting nih, habis ibadah, udah ngopi bareng, doain, kita sharing bersama-sama, saling meneguhkan iman kita. Wow, indah banget. Dan komunitas kita itu akan menjadi komunitas yang saling memberikan kehidupan. Jadi kita nggak asing lagi, ya. Yuk kita sama-sama mengalami
keadaan seperti ini. Ini cuma mula-mula sampai seperti itu. Jadi mereka menjadi keluarga rohani begitu dekat, sehingga kedekatan mereka itu membuat mereka tidak lagi memikirkan bahwa harta yang mereka punya yang berlebihan itu hanya untuk mereka nikmati bagi diri mereka sendiri. Saya jual sebagian kepada teman-teman saya yang memang kekurangan. Sampai seperti itu kepeduliannya. Wah, itu luar biasa sekali. Sampai seperti itu. Dan Tuhan ingin itu yang membuat kegerakan terjadi dalam komunitas kita. Ya, jangan sampai kita setiap minggu beribadah, tapi kita tidak saling mengenal. Ya, cuma say hello aja pas saat salaman. Setelah itu kita nggak tahu di mana tempat tinggalnya, siapa kita, dari mana kita berasal. Kita nggak kenal sama sekali. Ya, dan kita nggak boleh menutup diri untuk hal itu. Kalau kita ingin menjadi komunitas yang bertumbuh, kita harus bekerja sama, melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat 3 berkata begini, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi memang ini harus diupayakan. Kalau kita biarkan begitu, pasti akan berlalu. Tapi kalau kita mengupayakan bersama-sama, pasti akan bertumbuh. Galatia 5:22-23, ketika komunitas itu sudah bersatu di dalam ikatan damai sejahtera, maka akan muncul perilaku-perilaku yang baik yang disebut dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, pengambilan diri, ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh akan muncul dari kehidupan kita. Dan itu akan menaungi kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat indah. Saudara, di zaman modern ini, di dalam komunitas Anda sebagai anak-anak Tuhan, dalam usia-usia yang produktif begini, kadang-kadang kita mengabaikan panggilan Tuhan. Kita lebih mementingkan kesibukan pekerjaan kita atau kuliah kita daripada kepentingan Tuhan. Maka kita kosong rohanian kita, gampang terjebak dengan iming-iming yang menyesatkan. Akhirnya kita tidak punya kekuatan, ya. Dan dengan demikian kita tidak mampu untuk memiliki sesuatu yang dapat diperlihatkan, dipertunjukkan dengan baik karena kerohanian kita tidak tampak. Kalau istilahnya Deddy Mulyadi, ini harus masuk ke barak militer, ya, harus dikirim ke barak militer nih yang begini-begini nih, ya. Tinggal aja dulu di sana 2 minggu, dipinga benar-benar, bangun pagi-pagi, saat teduh, baca Alkitab, ya. Habis itu baru lakukan aktivitas. Nah, ditempa dengan demikian, akhirnya kita akan muncul karakter yang sesungguhnya. Ya, karakter yang sesungguhnya, yaitu memuliakan Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita. Seorang anak menanam satu pohon mangga. Bertahun-tahun kemudian dari pohon itu jatuh buah-buahnya, dan biji-bijian itu mulai tumbuh menjadi pohon-pohon mangga yang lain. Dan akhirnya dari satu pohon terbentuklah kebun mangga yang besar. Saudara ngerti maksudnya? Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ia tidak hanya berbuah sendirian, tetapi menjadi agen perubahan bagi banyak orang. Anda dan saya, kita akan menjadi agen perubahan bagi teman-teman kita yang lain. Gak boleh kita berdiam, ya. Karena itu berubahlah, lakukan pertumbuhan yang maksimal dalam hidup kita. Bukan besok, mulai dari hari ini. Mintalah Tuhan menolong kita supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Anda dan saya untuk melakukan yang tepat. Ya, kesimpulannya, Roh Kudus adalah benih yang ditanam Allah dalam hati manusia. Dia menumbuhkan kehidupan baru, mengobarkan semangat, dan mempersatukan komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami, ya Tuhan, bagaimana kami harus memiliki